Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Putri. Saya berasal dari kelas C, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, dalam video ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang format, struktur, set data, regresi, serta uji asumsi klasik dengan data time series dan data panel menggunakan software Stata. Hal ini merupakan salah satu tugas terstruktur mata kuliah Laboratorium Metode Kuantitatif. Baik, langsung saja kita mulai prakteknya. Di sini saya akan membuat tutorial yang pertama dengan menggunakan data time series. Baik, hal pertama yang kita siapkan ialah data time series yang berbentuk data di Excel. Kemudian buka software Stata untuk kita bisa memulai prakteknya. Ini merupakan data time series yang telah saya buat, dan ini merupakan aplikasi Statanya. Baik, langsung saja. Untuk memasukkan data tersebut, kita harus klik data editor. Kita akan mengklik data editor. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian copy data dari Excel. Saya akan mengcopy data ini. Copy. Kemudian masukkan ke data editor dengan menekan tombol Ctrl Paste. Terus, in the first row data or variable names-nya dipilih treat first row as variable names. Dengan ini akan muncul label di atasnya. Selanjutnya, data yang muncul pada layar ini belum bisa dikatakan data time series. Untuk itu, kita harus mengubah data tersebut menjadi time series. Nah, caranya seperti ini. Pada kolom komen, kita buka dulu. Pada kolom komen ini, kita tulis generate tahun sama dengan OBS. Kemudian, pada data editornya akan muncul kolom tahun. Kemudian, tahun ini harus kita ubah formatnya menjadi annual. Dengan cara klik tahun, formatnya kita ubah menjadi annual. Kemudian oke. Mengapa diubah menjadi annual? Karena data yang saya buat ini merupakan data tahunan. Jika tahunan, jadi dia harus dibuat annual. Selanjutnya, untuk mengeset data, kita bisa melakukan dengan cara mengklik menu statistik, kemudian pilih time series, kemudian pilih setup and utilitas, lalu kita declare dataset to be time series data. Terus, time variabelnya kita isi tahun. Selanjutnya, untuk time unit and display format for the time variabelnya kita isi yearly karena ini merupakan data tahunan. Kemudian klik OK atau submit. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti pada layar. Dan kita lihat data editornya, data ini sudah menjadi data time series. Untuk membuktikannya, kita bisa mengklik menu statistik kembali. Kemudian kita pilih time series, kita pilih test. Saya akan memilih test augment decay Fuller unit root test. Terus variabelnya di sini saya akan coba untuk menguji variabel X1. Kemudian include trend term in regression-nya di checklist dan display regression table-nya juga di checklist. Kemudian klik OK atau submit. Nah, jika data tersebut sudah merupakan data time series, maka hasilnya
pada layar akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan regresi data dengan cara pada kolom komen. Nah, kita akan melakukan regresi. Pada kolom komen ini akan kita tulis regres Y, X1, X2. Kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Maaf, saya ada sedikit kekurangan tadi. Jadi kita ulang saja. Ininya lupa saya memberikan beta. Jadi, untuk meregresikan data, maka pada kolom komennya kita harus mengetikkan regres Y, X1, X2, beta. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Caranya dengan mengetik SKTES X1, X2, kemudian enter pada kolom komen. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui nilai skewness dan kurtosis masing-masing variabel X1 dan X2. Selanjutnya, untuk melihat graph-books-nya, kita bisa mengklik menu grafik, kemudian kita pilih distributional graphs, dan lalu kita klik quantiles plot. Nah, di sini saya akan melihat graph-books-nya X1. Kemudian kita klik OK atau submit. Tunggu sebentar. Nah, dari grafik ini bisa dijelaskan bahwa variabel X1 tidak berdistribusi secara normal karena setiap titik-titik ini letaknya sangat jauh dari garis ini. Hanya ada 2 atau 3 titik saja yang berdistribusi normal. Baik, saya tutup kembali. Selanjutnya, saya akan melakukan uji heterokadastisitas. Untuk melakukan uji ini, pada kolom komen kita ketik stat hetes. Kemudian kita enter. Nah, di sini didapat nilai chi-square-nya yaitu sebesar 0,06 dan probability-nya lebih besar dari chi-square tersebut yaitu sebesar 0,8139. Selanjutnya kita akan lanjut untuk melakukan uji multikolinearitas. Pada kolom komennya kita ketik stat PIP, kita enter. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa min PIP-nya yaitu sebesar 1,04. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tutorial menggunakan data panel. Baik, untuk yang ini bisa kita simpan dulu dan kita masukkan ke Windows. Kita pilih do file editor, new do file editor, control paste biar tidak lupa nantinya jika ingin disimpan. Tutup. Selanjutnya ininya kita clear dulu.
kemudian enter, dan semua akan hilang. Baik, langsung saja kita akan melakukan praktik menggunakan data panel. Baik, hal pertama yang harus kita siapkan ialah data panel yang berbentuk Excel. Kemudian aplikasi statanya sudah kita buka, jadi kita tinggal memasukkan data tersebut. Ini merupakan data panel yang telah saya buat. Langsung saja kita copy. Kita buka data editor. Kita pastekan. Tentu saja in the first row data or variable names-nya kita pilih treat first row as variable name agar label dari data tersebut bisa muncul. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ubah data tersebut menjadi data panel dengan cara pada kolom komen kita klik generate tahun sama dengan OBS. Langsung saja generate tahun sama dengan OBS. Kita enter. Kita lihat pada data editor akan muncul seperti ini. Kemudian format dari tahun ini kita ubah menjadi annual. Caranya klik tahun, formatnya diubah, klik format, titik 3 di sampingnya kita klik, lalu kita pilih annual karena data ini merupakan data tahunan. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita harus mengubah format, maksud saya, selanjutnya kolom tahun ini sudah merupakan data time series dari data panel tersebut. Selanjutnya kita harus mengubah data panel tersebut dalam bentuk row section dengan cara pada kolom komen ini kita ketikkan generate CS sama dengan titik. Kemudian pada menu data editor akan muncul seperti ini. CS-nya akan muncul titik-titik. Lalu untuk mengubah titik-titik tersebut sama dengan kolom perusahaan, sama dengan perusahaan ini, maka kita harus melakukan set data dengan cara seperti ini. Kita misalkan saja perusahaan A sama dengan perusahaan 1, perusahaan B sama dengan perusahaan 2, perusahaan C sama dengan perusahaan 3, perusahaan D sama dengan perusahaan 4, dan perusahaan E sama dengan perusahaan 5. Mengapa kita ubah? Karena untuk mengolah data dalam stata ini, kita harus menggunakan data numerik. Jadi, apabila dalam berbentuk huruf, dia tidak bisa diolah. Caranya seperti ini. Kita buka stata, pada kolom komennya kita ketikkan replace CS sama dengan 1 if perusahaan A. Kemudian kita enter. Kita lihat pada data editor perusahaan A yang mana perusahaannya A akan berubah menjadi 1. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai dengan perusahaan E. Replace CS sama dengan 2 if perusahaan B
replace CS sama dengan 3 if perusahaan sama dengan C replace CS sama dengan 4 if perusahaan sama dengan D, enter. Replace CS sama dengan 5 if perusahaan sama dengan E, enter. Selanjutnya kita lihat dulu pada data editornya. Nah, semuanya sudah berubah. Selanjutnya kita akan melakukan regresi data. Nah, caranya kita masuk pada menu statistik, kita klik longitudinal atau panel data, kemudian kita pilih setup and utilitas, kemudian kita declare dataset to be panel data. Untuk panel ID variabelnya kita pilih tahun, time variabelnya kita checklist, kemudian kita pilih cross section, kemudian time unit and display format for the time variabelnya kita pilih yearly karena ini merupakan data tahunan, kemudian klik OK atau submit. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita buka data editor. Tidak ada perubahan kan? Selanjutnya kita akan memilih lagi atau membuka lagi menu statistik. Kemudian kita ulangi lagi, klik longitudinal atau panel data. Lalu kita pilih linear model. Lalu klik linear regression. Terus pada dependent variabelnya kita pilih Y. Dan independent variabelnya kita pilih X1. Kemudian bisa X1 ataupun X2, terserah saja, ataupun dua-duanya bisa juga dimasukkan. Selanjutnya kita klik OK atau submit. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Dari sini diketahui bahwa interval dari X1 yaitu sebesar 3,657865. Probability-nya sebesar 0,5921. Setelah melakukan struktur, format, set data, kita bisa melakukan regresi data untuk menentukan model terbaik. Nah, yang pertama kita melakukan uji Chow dari Common Effect. Caranya dengan mengetikkan pada kolom komen ini reg Y X1 X2 kemudian enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji Chow pada Fixed Effect. Di sini kita ketikkan pada kolom komen ini xreg X1 X2, FE karena ini merupakan fixed effect. Kemudian kita enter. Hasilnya akan muncul seperti ini. Probability-nya 0,5580. Dia lebih besar dari nilai F-nya, yaitu sebesar 0. Uji Chow ini dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect. Selanjutnya, kita bisa melakukan uji Hausman. Untuk melakukan uji Hausman, pada kolom komen ini kita ketik
ekstrak Y X1 X2. Kemudian enter. Hasilnya akan muncul seperti ini. Uji Hausman sendiri dilakukan apabila pada saat dilakukannya uji Chow, model Fixed Effect yang terbaik. Maka selanjutnya model tersebut dibandingkan lagi dengan model Random Effect dengan cara melakukan uji Hausman tersebut. Selanjutnya, kita harus melakukan uji perbandingan dengan cara pada kolom komen ini kita ketik yang pertama widely extract Y X1 X2, FE. Kemudian kita enter. Maaf, nampaknya ada kesalahan. Saya ada melakukan kesalahan penulisan. Kita ulangi kembali. Widely extract Y X1 X2, FE. Maaf, saya melakukan kesalahan penulisan lagi. Maksudnya quickly, bukan equitably. Widely extract Y X1 X2 FE. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita ketik estimate store FE. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tulis lagi quickly extract Y X1 X2 RE. Selanjutnya kita tulis lagi estimate store RE. Enter. Yang terakhir kita tulis Hausman FE RE. Enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dari sini kita lihat nilai probability-nya untuk menentukan model mana yang paling baik. Selanjutnya, kita akan lakukan uji asumsi klasik. Karena dari sini kita sudah menyelesaikan struktur, format, set data, regresi. Selanjutnya, yang terakhir, uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan melakukan uji multikolonialitas. Pada kolom komen ini, kita ketik rect Y X1 X2. Kemudian kita enter. Hasilnya akan muncul seperti ini. Pada kolom komen ini kita ketik kembali VIP. Nah, dari sini mean VIP-nya sebesar 1,00. Kemudian kita akan lakukan pengujian antara model fixed dan random effect. Nah, caranya ketik extract X1 X2, kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ketik VIP, uncentered, pada kolom komen. Kemudian kita enter. Hasilnya mean-nya juga 1. Selanjutnya kita melakukan uji heterokadastisitas. Pada kolom komen ini kita ketik rect Y X1 X2, lalu enter. Akan muncul seperti di layar. Selanjutnya kita lakukan kembali, kita ketik kembali head test.
pada kolom komen ini, lalu kita enter kembali. Maaf, saya melakukan kesalahan penulisan. Yang benar he tes, enter. Nah, hasilnya nilai chi-square-nya sebesar 0,12, sedangkan probability-nya 0,7331. Selanjutnya kita bisa menuliskan kembali ekstrak Y, X1, X2, FE. Kita enter. Nilai probability-nya sebesar 0,1032. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Pada kolom komen ini kita ketikkan X, T, G, L, S, Y, X1, X2, kemudian enter. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai probability-nya sebesar 0,0171. Uji autokorelasi ini, jika yang diterima HO, maka variabelnya bebas dari korelasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian video ini saya buat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya sangat menyadari bahwa dalam video ini saya banyak melakukan kesalahan. Mohon untuk kritikannya, komennya, serta masukannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.